Wuhu, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Bang Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 188 versi mangaku. Penasaran gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah bangunan yang berada di suatu pedalaman kota J. Terlihat pahlawan kelas A peringkat 2, Yayan, sedang serius membaca sebuah berkas di tangannya. Dia menyebutkan berkas itu berisi semua informasi tentang Amaimax setelah pertempuran melawan asosiasi monster, guys. Okama Itachi, pahlawan kelas A peringkat 3, juga mendapatkan berkas itu. Dia mengatakan riwayat Amaimax sebelum debut masih tidaklah diketahui. Pahlawan kelas A peringkat 4 Busidril saat membaca berkas yang sama menambahkan wajah Amaimax seringlah berubah, mungkin karena sering operasi plastik. Namun tidak ada riwayat yang menyebutkan dari pihak institusi kesehatan mengenai Amaimax yang menjalankan operasi. Dia berpendapat mungkin itu memang skill dari Amaimax. Yayan membalas jika benar mungkin hal itu menjelaskan tentang riwayat yang tidak diketahui dari Amaimax. Dia menambahkan dengan skill itu dia bisa menjalani hidup yang berbeda dengan wajah yang berbeda juga. Busidril kemudian bertanya, mungkinkah dia mata-mata dari asosiasi Neo? Busidril bertanya lagi, emang iya saat mereka pingsan di pertarungan Yayan bisa merasakan kegalauan dalam hati Amaimax. Yayan mengingat kembali momen saat dia bertarung dengan Amaimax, guys. Saat itu di dalam benaknya ia menyadari saat situasi di mana bisa saja para pahlawan hanya mengincar dan mengalahkan monster. Namun Amaimax malah memilih untuk mengalahkan para sandera sekalian. Dia juga menambahkan saat itu Amaimax terlihat bukan sebagai pahlawan namun hanya pembunuh yang haus akan darah. Yayan membalas, namun gimana ya saat di permukaan Amaimax kelihatan seperti monster tanpa hati manusia yang gak tahu gimana, gak bisa ngendaliin diri. Busidril memberikan wejangan, tunggu bro, orang jahat bisa aja pura-pura memiliki hati. Dia bertanya apa gak terlalu cepat buat mempercayai Amaimax. Yayan menjawab itu bisa dikonfirmasi nanti dengan tetap melanjutkan penyelidikan. Namun dia juga merasakan ada ketulusan dalam diri Amaimax. Yayan berwejangan orang yang jarang mempunyai sesuatu biasanya lebih bisa menilai. Okama Itachi dan Busidril terdiam mendengar wejangan dari Yayan. Okama Itachi berkata kalau gitu kita nggak harus terus mengawasinya, dan kalau perubahan wajah itu bukan hanya sekedar skill aja melainkan perubahan menjadi monster, maka bagiku area sekitar wajahnya berubah karena gangguan emosional. Setelah mendengar perkataan Okama Itachi, gantian Yayan yang terdiam. Okama Itachi menambahkan entah gimana nantinya ya, tapi suatu hari nanti kita bisa bersyukur karena tidak membiarkan Amaimax mengotori tangannya. Mendengar hal itu, Yayan sedikit tersenyum. Dia berkata sekarang kita selidiki lebih lanjut dan mendapatkan bukti sebelum nanti kita beritahu Atomic Samurai. Hal itu disebabkan karena sekarang beliau sedang sibuk dengan Dewan Pendekar Pedang yang kembali didirikan. Scene berpindah ke sebuah makam dengan beberapa orang terlihat tengah berdoa di depannya. Di antara orang-orang yang terlihat, sang pahlawan kelas S Atomic Samurai ikut berdoa di depan makam. Yuta, putri dari Amahari, dengan tulus mendoakan ayahnya yang wafat saat pertarungan dengan asosiasi monster. Dalam benaknya dia bertekad untuk memburu semua sisa-sisa dari asosiasi monster demi membalaskan dendam ayahnya itu. Setelah selesai berdoa, Nichirin meminta maaf kepada Shido dan Yuta. Dia berujar, sorry kalau aja kita lebih kuat. Shido, putra Zanbei, membalas, gak apa-apa. Ayah hidup dengan pedangnya dan dia pasti senang karena bisa gugur dalam pertempuran itu. Shido menambahkan ayahnya adalah seorang pengawal, jadi dia pasti sedang saat mengetahui ketua dewan selamat dalam pertempuran. Nichirin tersenyum setelah mendengar perkataan si Shido. Atomic Samurai bertanya kepada Nichirin gimana keadaan tubuhnya sekarang ini. Nichirin dengan pedenya menunjukkan kaki robotnya sambil berujar, seperti yang kamu lihat bro, jadi lebih baiklah sekarang ini. Dia kemudian bersiap menunjukkan perkembangannya sambil berwejangan kayak menguasai sesuatu aliran Himu ke dalam senjata, maka senjata itu akan menjadi bagian dari tubuhmu. Dan itu juga berlaku untuk senjata dan tubuh buatan. Dia melemparkan sebuah apel dan memutar pedangnya. Nichirin perlahan mulai memasukkan pedangnya ke dalam sarung dan apel tadi masih melayang di udara. Akan tetapi saat pedang Nichirin sudah benar-benar masuk ke dalam sarungnya, bukit di belakang apel terbelah menjadi beberapa bagian. Apel itu kemudian terjatuh ke tanah.
Shishido dan Yuta mengambil dan melihatnya dengan cukup heran. Shishido bertanya, Anda memang menghindari kontak dengan apel, namun bukit di belakangnya. Nichirin membelas, tunggu dulu, apelnya juga terpotong loh. Shishido dan Yuta agak bingung mendengar perkataan Nichirin. Atomic Samurai mengambil apel dan menjelaskan teknik Nichirin itu indah bedah. Gerakannya satset sampai nggak membuka sayatannya. Buktinya apel ini kelihatan nggak kepotong kan? Namun Shishido dan Yuta masih heran mendengar penjelasan dari Atomic Samurai. Dalam benak Shishido, walaupun dia nggak ngerti-ngerti amat dengan penjelasan Atomic Samurai, namun tetap kagum dengan yang dilakukan para seniornya itu. Si Yuta terlihat sangat kagum dengan apa yang barusan terjadi. Dia berpikir puncak ilmu berpedang bisa mencapai level kayak sihir, keren itu cuy. Atomic Samurai memuji Nichirin. Wah, ternyata kamu belum tumpul ya, baguslah. Nichirin teringat sesuatu dan bertanya, dengar-dengar Bang si Silver Fang pensiun dari pahlawan ya? Setelah mendengar pertanyaan itu, Atomic Samurai agak kaget. Nichirin menambahkan, setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu menjadi pahlawan karena ingin bersaing dengan Bang The Master? Atomic Samurai tersenyum dan membalas, iya itu dulu. Kalau sekarang aku bisa merasakan hal-hal yang gak bisa aku rasakan di tempat lain. Dia menambahkan, belum lagi di antara pahlawan top masih ada pahlawan dengan kekuatan yang masih belum bisa aku pahami. Atomic Samurai berujar, lanjut gaknya aku tergantung gimana nanti aku menilai orang itu. Nichirin hanya membalas, oh gitu ya. Beberapa saat kemudian Atomic Samurai berjalan menjauh dari mereka bertiga. Saat itu dalam benaknya Nichirin merasa jika Atomic Samurai sudah berubah menjadi lebih toleran daripada dulu dan bisa dibilang sudah memperluas pandangannya. Dia menambahkan Atomic Samurai menempatkan dirinya di antara orang-orang yang kuat dan berhasil mengetahui cara memperoleh berbagai kekuatan baru. Nichirin tersenyum dan berujar, kayaknya jadi pahlawan gak buruk juga ya. Perkataan Nichirin membuat si Yuta agak kaget. Scene berpindah ke markas asosiasi. Terlihat Bang Saitama dan Genos sudah berjalan kembali ke arah markas. Scene kembali berpindah ke apartemen para pahlawan. Terlihat Forte sedang sibuk memperbaiki sesuatu. Dan benar aja dia telah selesai membuatkan rumah hewan peliharaan untuk Rover dan Black Spom. Setelah melihat rumah itu dalam benaknya, Black Spom berkata, cih, aku nggak punya pilihan selain tinggal di rumah itu ya. Namun dia akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan untuk saat ini. Forte kemudian memberikan makanan kepada Rover dan Black Spom dan mereka berdua kelihatan sangat enjoy menikmati makanan pemberian dari Forte. Namun tanpa mereka sadari, Bang Saitama dan Genos sedang berjalan ke arah mereka. Forte yang menyadari kedatangan Bang Saitama dan Genos bertanya, halo bro, udah kembali? Dan kamu bersama pahlawan kelas S, Demon Cyborg Genos. Setelah menyadari kedatangan Genos, Black Spom segera bersembunyi karena dia takut Genos mengenalinya. Bang Saitama membalas, wah kamu membuat rumah untuk Rover, makasih ya. Genos perlahan mulai merasa kayaknya nama Rover nggak asing gitu. Forte bertanya kenapa pahlawan kelas S Demon Cyborg Genos berada di tempat ini. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Forte pahlawan kelas A rank 31. Dia menambahkan senang bisa bertemu dengan Genos saat ini. Bang Saitama menjelaskan bahwa Forte tinggal di sebelah apartemennya dan Genos membalas, oh tetangga kita ya. Dengan tampang datar dan santuy, Genos berujar, sorry nih bro, buru-buru tapi aku harus memintamu untuk menyerahkan kamarmu dan nanti aku akan membawa barang-barangku. Scene berpindah ke kota M, tepatnya di sebuah kedai makan. Terlihat Atomic Samurai dan murid-muridnya sedang bersiap makan. Iayan berkata sudah beberapa kali dia menekan bel rumahnya dan tidak ada jawaban sedikit pun. Atomic Samurai membalas, gitu ya, sia-sia dong perjalanan ke sini. Iayan menambahkan mungkin dia sedang keluar membasmi monster. Dibalas Atomic Samurai padahal dia ingin memastikan kekuatannya lewat pedang, tapi dia harus kembali lagi nanti. Okama Itachi menyahut, wah udah lama nggak makan sushi nih. Wushi Drill membalas, bro sikap riangmu itu bikin malu-maluin aja. Iayan memesan kepada kokinya salmon, namun seseorang mengambil pesanan Iayan. Iayan menyadari hal itu sementara Okama Itachi berkata, oh itu yang mereka sebut mayo jagung. Dia berkata ingin coba masakan itu, akan tetapi masakan itu juga diambil orang yang sama. Okama Itachi menyadari hal itu sehingga berekspresi agak kaget. Iayan mengatakan kepada Atomic Samurai jika masakan tuna berlemak akan datang. Atomic Samurai berkata untuk mengamankan masakan itu segera. Namun orang itu sekali lagi nih mengambil masakan yang diinginkan Atomic Samurai dan grupnya.
Karena cukup kesal, Atomic Samurai berdiri dan berniat untuk menegur orang itu. Namun Yayan menahannya dengan berkata dia mungkin hanya warga sipil, jadi sebaiknya janganlah untuk diladeni. Namun mereka semua kaget saat berbalik ke arah orang itu. Dan ternyata selama ini yang mengambil pesanan makanan mereka adalah King, pahlawan sang kelas S. Atomic Samurai segera mendekati King sambil berkata, "Gak sangka akan bertemu dengan dirimu di tempat seperti ini, tuan terkuat di bumi." Dia menambahkan dia datang ke tempat ini untuk bertemu denganmu, jadi bolehkah aku bicara denganmu sebentar? King hanya terdiam sambil menatap serius ke Atomic Samurai. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 188 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan Genos yang berniat untuk merebut apartemen Forte dan Atomic Samurai yang ingin mengajak King bicara serius. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Bang Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik kalian juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.